Pasar tradisional merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat sekaligus ruang interaksi sosial yang penting. Namun, perkembangan pasar modern dan perubahan perilaku konsumen membuat banyak pasar tradisional menghadapi tantangan untuk tetap bertahan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut adalah revitalisasi Pasar Cihapit di Kota Bandung. Pasar Cihapit merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Bandung. Setelah direvitalisasi, kondisi pasar terlihat lebih tertata, bersih, dan nyaman bagi pengunjung. Selain berfungsi sebagai pusat perdagangan, Pasar Cihapit juga berkembang menjadi destinasi kuliner yang menarik bagi masyarakat. Revitalisasi Pasar Cihapit menunjukkan bahwa perubahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga perubahan perilaku, tata kelola, dan aktivitas ekonomi yang bertujuan membangun kembali daya saing pasar tradisional di tengah perkembangan zaman. Hampir dari belum punya anak, sekarang udah punya cucu 3, balik 40-an, 40 tahunan. Sekarang mah agak rame neng, lebih rame ya, semenjak ada kuliner di dalam. Ibu ke bawah rame, alhamdulillah manfaat sekali, lebih dari manfaat. Kalau buat ibu mah ya maunya semakin ke sana makin ramai. Karena di sini tuh salah satu menjadi pusat kuliner. Kondisi pasarnya dulu tuh kalau sebelum ada pusat kuliner di sini pasar pada umum. Kalau dibilang perubahannya itu dari mungkin ya omset meningkat, terus ada rasa kenyamanan. Membantu sekali karena sangat-sangat disebutnya kreatif gitu ya untuk membangun pusat kuliner modern di Pasar Cihapit ini. Mungkin lebih kayak ditingkatin lagi, lebih ke panas sih, lebih panas aja. Karena pertama kan aku bekerja di lingkungan ini juga, dan Pasar Cihapit juga selama aku belanja di situ juga lengkap ya, apalagi jajanannya juga banyak. Aku kalau di dalam tuh biasanya beli roti bakar itu enak banget. Mungkin aku nggak bisa jelasin terlalu spesifik karena aku kurang inget ya tahun lalu seperti apa, tapi tahun ini aku bisa bilang Pasar Cihapit itu lebih rame karena mungkin banyak sekarang tuh jadi wisata ya, karena banyak orang luar juga yang memilih ke Pasar Cihapit itu jadi salah satu destinasi mereka kalau ke Bandung. Pertama, kulinernya emang banyak ya, dan harganya juga nggak begitu mahal, jadi masih terjangkau banget. Dan jajanan itu bukan jajanan pasar aja, tapi banyak banget, bahkan ada kafe di dalam Pasar Cihapit. Menurut aku yang perlu ditingkatin mungkin depannya lahan parkir, karena kan ini rame banget ya, dan kadang suka nggak kondusif. Tapi kalau untuk di dalam pasarnya udah oke sih, kayak rapi juga, tata lokasinya juga udah oke sih menurut aku. Bapak jualan sini dari 94. 4 berarti ya sekitar 22 tahun. Perbedaannya sangat berbeda lah. Dulu sebelum ada kuliner Pasar Cihapit nggak terlalu ramai kayak gini. Cuman ya kalau masalah terkenalnya Pasar Cihapit udah dari dulu tradisional. Sekarang ada kuliner kebanyakan ya yang datang tuh pada ke kuliner. Kalau dulu ya ke pasar tradisional. Jadi sekarang tuh yang ke pasar tradisional ada sepi karena nggak ada parkiran. Kalau kuliner kan paling cepet sejam 2 jam, paling cepat. Jadi lama lah parkirnya. Kalau dulu waktu zamannya tradisional setengah jam udah pada. Jadi sekarang susah parkir. Kan yang mau ke tradisional males ke Cihapit.
kadang mayoritas yang kulineran. Kulineran. Iya. Tapi ya alhamdulillah Bapak juga adalah rezeki dari pengunjung kuliner. Kalau dampaknya ya emang bagus sekarang sih kalau buat Bapak. Soalnya ya misalnya lebih banyak pengunjung adalah rezekinya. Ya beli-beli mineral, beli plastik. Ya sih sebetulnya kalau menurut Bapak cuma parkiran aja kayak mungkin. Setiap hari dari jam 2 sampai jam setengah 5. Ya alhamdulillah sih nggak ada kendala kesulitan. Ya paling perubahan sama apa yang solokan-solokan itu perubahan biar nggak banjir lah, biar lancar aja. Ya terutama paling pengangkutan masalah sampah. Kalau malam minggu sama malam Senin kadang-kadang gagal, nggak ada pengangkutan. Nah itu benar. Numpuk di sini. Tahap pertama adalah unfreeze atau pencairan kondisi lama. Pada tahap ini muncul kesadaran bahwa pasar Cihapit perlu berubah karena menghadapi tantangan berupa persaingan pasar modern dan perubahan kebutuhan masyarakat. Tahap kedua adalah change atau perubahan. Tahap ini terlihat melalui revitalisasi fisik pasar, peningkatan fasilitas, penataan lingkungan, serta berkembangnya fungsi pasar sebagai pusat perdagangan dan destinasi kuliner. Tahap terakhir adalah refreeze atau pelembagaan perubahan. Perubahan yang telah dilakukan perlu dipertahankan melalui pengelolaan yang baik, pemeliharaan fasilitas, serta partisipasi pedagang dan pengunjung dalam menjaga kualitas pasar. Untuk menjaga keberlanjutan perubahan dan meningkatkan daya saing pasar Cihapit, kelompok kami menawarkan beberapa strategi perubahan. Revitalisasi pasar Cihapit menghasilkan berbagai nilai publik. Perubahan ini meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja, memperkuat ekonomi lokal, mendukung keberlangsungan UMKM, serta menjaga keberadaan pasar tradisional sebagai bagian dari identitas Kota Bandung.